Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nata dari Indonesia. Saya dari Fakultas Hukum ingin presentasikan pengertian hak ulayat dan jenis dan unsur-unsurnya. Menurut Peraturan Menteri Agraria Kepala BA dan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, menurut Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya. Pengertian terhadap istilah hak ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasuputra dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum, desa, suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat merupakan hak sesuatu persekutuan hukum, desa, suku di mana para warga masyarakat persekutuan hukum mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan, kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan. Sedangkan Budi Harsono mengatakan bahwa hak ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan di wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik berupa tugas kewenangan untuk pengelolaan, mengatur dan memimpin peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya. Pengertian hak ulayat lebih lanjut merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan di kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Mengenai eksistensi hak ulayat, UU PA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu, namun dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental di atas, dapatlah dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada. Atau tidaknya, hak ulayat harus dilihat pada 3 hal, yakni adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat, adanya tanah atau wilayah dengan batas-batasannya sebagai Lebensraum yang merupakan objek hak ulayat, dan yang ketiga adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh nenek mama kerapatan adat nagari (AAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Setelah itu ada hak ulayat suku. Selanjutnya, tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada
yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif. Semua anggota suku tersebut yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Setelah itu ada hak ulayat kaum. Sedangkan kalau hak ulayat kaum itu sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai, paruik, jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris. Setelah itu ada tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu, yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari 3 unsur, yakni adanya masyarakat, hukum adat tertentu, adanya ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat pengambil keperluan hidup masyarakat, bukan adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penguasaan tanah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.